Jadi pada saat kita hentikan kendaraan, kita tilang, belum kita nanyakan siapa namanya, belum menjelaskan pasalnya, apa yang dilanggar, dia dulu bilang, tunggu bentar, langsung nelpon. Ya mohon maaf, pejabat, apapun apa, tetap kami tilang, Mbak. Halo Robers, welcome podcast Ruang Obrolan Polisi, tempatnya mencari ilmu. 1, 2, 3, action. Bersama saya, Fitri, selaku host yang ramah lingkungan namun menolak untuk disia-siakan. Di sini, di acara podcast kesayangan kita, Ruang Obrolan Polisi, bukan podcast biasa. Oke, sahabat rapper semuanya, tayangan kita hari ini temanya adalah Masyarakat Jambi Cerdas Berlalu Lintas. Bersama saya telah hadir Bapak Kasat Lantas Polresta Jambi, Kompol Doni Wahyudi SIK. Selamat datang Bapak. Terima kasih, Mbak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, Mbak. Baik sekali, sehat sepertinya ya Pak ya? Iya, seperti badan saya, Mbak. Sama Pak, saya juga sudah mulai mengumpulkan lemak Pak. Mungkin sebelum kita bahas ke hal yang lebih jauh, mungkin izin memperkenalkan diri dulu Bapak ke masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri, nama saya Doni Wahyudi SIK. Saya lulusan Akademi Kepolisian tahun 2002. Saya menjabat Kasat Lantas Polresta Jambi sejak bulan November 2019. Jadi sampai dengan hari ini mungkin sekitar 8 atau 9 bulan, belum lengkap 9 bulan 10 hari. Itu nunggu lahiran Pak. Sudah ada USG Pak? Iya. Jantan atau betina gitu? Jadi bisa diprediksi nanti. Oh, bisa diprediksi. Bapak kedukung mana? Dukung beranak ada di situ. Dukung beranak. Baik Pak, nanti boleh saya minta nomor HP-nya ya Pak? Wah, boleh Mbak, gratis Mbak. Mungkin pengalaman tugas Bapak selain jadi Kasat Lantas Polresta di sini, mungkin sebelumnya Bapak ada tugas di mana lagi Pak? Oh, kalau di provinsi ataupun di Polda, sebelum saya di Polda Jambi ini, mungkin agak jauh tugas saya Mbak, itu di Polda Sumsel Mbak. Oh jauh banget ya Pak ya? Jauh banget Mbak. Kesana harus bawa pesawat Pak? Oh iya Mbak, dengan pesawat Mbak, bisa iya. sampai 10 jam itu Mbak. Kalau lewat Jakarta, kemana dulu, baru balik lagi ke Jambi Mbak. Bapak cerdas sekali, saya suka ini. Jadi Bapak ini aslinya orang Jambi, orang Palembang, orang Jawa atau gimana Pak? Nah, ini juga minta pendapat dari Mbak. Saya ini kebetulan bapak saya orang Palembang. Ibu? Tapi ibu saya itu orang Palembang. Karena bapak saya itu lahir dari orang tua yang asli Palembang. Sementara ibu saya juga dari Palembang. Nah, saya ini orang mana, Mbak? Oh, saya ambil kesimpulan Bapaknya orang Papua kayaknya. Oh, Papua ya, Mbak. Ya. Sesuai dengan mungkin hitam seperti saya, Mbak ya. Sebenarnya apa sih tugas profil dari polisi lalu lintas gitu Pak? Soalnya mungkin yang kita tahu nih, Polantas ya tukang tilang gitu. Oh. Cuma itu aja mungkin, aja, padahal Mbak. mungkin sebenarnya lebih berat daripada itu ya Pak Oh, ya? lebih berat daripada itu, Mbak. Jadi, tugas dari polisi lalu lintas itu ialah mengendalikan segala sesuatu pekerjaan yang dilakukan polisi, terutama polisi lalu lintas, untuk mengendalikan Kamseltipcar Lantas. Jadi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas. Jadi itu sebetulnya tugas dari polisi lalu lintas, Pak. Di samping itu juga ada peran-perannya dan ada fungsi-fungsinya lain. Jadi seperti ada juga Dikmas Lantas, kemudian patroli, registrasi dan identifikasi, kemudian sebagai pusat informasi. Di samping itu juga ada peran lagi yaitu penegakan hukum, kemudian penyidikan lalu lintas, dan kemudian sebagai unsur bantuan dalam kegiatan sebagaimana polisi umum lainnya, Mbak. Jadi sebenarnya luas banget ya Pak ya? Luas banget. Jadi kalau peran hanya dari Polantas itu ya kalau hanya untuk memang masyarakat lebih dominan di luar itu hanya tilang ya Mbak ya, seperti Mbak katakan tadi. Mungkin Mbak sering kena tilang kali ya Mbak ya. Bapak tahu aja ya mungkin seperti itu Pak. Jadi masyarakat yang bilang bahwa Polantas itu tukang tilang yang berarti memang dulunya sering ditilang. Bisa jadi Mbak ya Mbak. Iya. Setelah sekian lama 9 bulan, belum 9 bulan 10 hari Mbak, lahiran belum. Bapak di Jambi ini Iya. bertugas. Jadi titik kemacetan di mana saja nih Pak di daerah Jambi, kemudian apa yang menyebabkan macet gitu? Nah, di situ Mbak, mungkin saya agak berbeda sedikit Mbak dengan yang disampaikan Mbak, masalah kemacetan yang sepertinya dianggap
titik-titik itu dikatakan macet ataupun rutinitas. Jadi kalau secara harfiah itu macet itu kan tersendatnya atau terhentinya kendaraan karena volume kendaraan itu melebihi kapasitas jalan. Nah, coba kita perhatikan yang sepertinya dikatakan macet di simpang Mayang dekat Mall Jamtos itu. Itu padahal itu hanya peningkatan volume kendaraan pada jam-jam tertentu. Kapasitas jalan masih Segitu aja. tersedia. Oh. Contoh gini Mbak, kalau memang dikatakan macet itu salah satunya ini Mbak. Salah satunya antara ruas traffic light 1 tidak bisa menampung jumlah kendaraan sampai dengan traffic light selanjutnya. Otomatis itu kan tersendatnya atau terhentinya kendaraan karena di situ traffic light tidak akan berfungsi lagi. Nah, disitulah letak kemacetan. Kalau ini hanya peningkatan volume kendaraan di jam-jam tertentu dan itu pun masih berjalan walaupun tidak lancar gitu nah Pak. Jadi yang dikatakan macet menurut saya itu bukan berarti tidak lancar, tetapi lebih tersendat atau terhentinya kendaraan karena peningkatan volume kendaraan dibanding dengan kapasitas jalan yang tersedia. Nah, kecuali Mbak ya, kecuali yang bisa dikatakan macet padahal pada saat situasional seperti kita bisa prediksi di LP. Di LP itu apabila sudah banjir yang hujan lebat dan menyebabkan banjir. Nah, disitulah letak karena kendaraan ataupun jalan yang di situ itu terpenuhi oleh banjir sehingga lalu lintas tidak bisa terlewati, tidak bisa melewati jalan tersebut. Akhirnya timbullah kemacetan karena ruas jalan sudah tidak bisa menampung. Nah, itulah letak dari kemacetan menurut saya. Kalau kecelakaan nih Pak, data kecelakaan di Jambi seperti apa nih Pak gambarannya dan mayoritas itu penyebabnya karena apa? Jadi salah satu itu mungkin dari manusianya itu sendiri atau pengemudi itu sendiri, kemudian ada bisa faktor alam, faktor jalan, faktor cuaca dan fasilitas lain. Jadi kemudian juga dalam analisa masalah black spotnya itu juga kita tempatkan personil-personil untuk mencegah dari kecelakaan di tempat yang biasa-biasa terjadi kecelakaan yang biasa kita sebut dengan black spot itu Mbak. Oh, black spot itu gimana tadi Pak? Titik-titik rawan kecelakaan itu Titik-titik Mbak. rawan kecelakaan. Oh iya. Baik. Kemudian untuk ini Pak, kalau misalkan kita nih mau buat SIM nih, kemana aja sih? Di tempat mana aja kita boleh buat SIM? Apa cuma di Polres atau di Polda? Gitu? Jadi dari mulai syarat administrasi seperti umur, kemudian dan yang lain-lainnya termasuk dengan surat kesehatan bahwa dia tidak dalam keadaan sakit, yang apalagi sakit yang bisa membahayakan seperti penyakit ayan goreng, ayan bakar, ayan bakar Pak, seperti itu Mbak. Jadi ayan seperti itu. kemangi. Iya, gitu juga Mbak. Kemudian lulus dari psikologi, apakah orang ini gila ataupun dia tidak waras gitu Mbak. Ini ngomong-ngomong Bapak dulu sebelum jadi polisi kayaknya dulu profesinya adalah tukang les ya Pak ya? Oh, Iya. tukang les Bukan ya? tukang les, maksudnya guru les. Oh, kenapa Ya, bilang tapi gitu? Bapak pinter ngeles. Oh, ngeles Mbak ya. Berkaitan dengan tadi Bapak bilang bahwa seorang calon pendaftar Iya. pendaftar SIM ya Pak ya, Pendaftar. itu dia kan berarti selain lulus uji syarat-syarat administrasi tadi, kemudian kesehatan, kemudian Psikologi. keterampilan dan psikologi itu. Iya. Nah, apakah dari Bapak ada tips-tips khusus nih Pak? Jadi intinya, kalau kita mau mendapatkan suatu bukti uji kelayakan kita sudah terampil dalam mengemudi, itu dua intinya, yaitu belajar dan berlatih. Karena apa? Belajar itu tentang pengetahuan baik mungkin rambu-rambu lalu lintas, etika mana yang harus dilakukan atau tidak dilakukan. Itu dalam ujian teori, Mbak. Jadi Itu ujiannya bisa belajar di mana aja Pak? Oh, Apakah bisa, ada les Mbak. khusus atau kan misalkan ya tinggal baca buku, mungkin zaman sekarang mungkin bisa buka YouTube. banyak itu, Mbak. Bukan. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan di ujian teori itu diacak. Mungkin pokoknya dalam satu ujian teori ada beberapa materi pertanyaan, tetapi itu saja yang diputar-putar, Mbak. Jadi intinya kita bisa belajar di mana saja,
menggunakan les kapan saja, dengan Mbak. siapa saja, Dengan siapa bersama saja. siapa saja. Iya, dan di mana saja. Mana saja. Kemudian ujian keterampilan, jadi keterampilan baik kecakapan, ketanggapan, dan ketangkasan dalam mengendarai kendaraan itu. Jadi seperti juga kepekaan terhadap ini, Suasana hati orang. suasana orang, ya betul juga Mbak. Kemudian disitulah letak. Jadi kita antara memadukan pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan atau menjalankan suatu kendaraan. Jadi dengan kelas-kelas tertentu. Ya mulai dari SIM C, sepeda motor A, kemudian ada peningkatan lagi. Nah, kalau sudah ada peningkatan ataupun dari A ke B, itu kan untuk kendaraan roda 6, baik itu B ataupun B umum untuk itu. Jadi kita menggunakan lagi klinik pengemudi. Jadi bukan klinik untuk mengobati, itu bukan Mbak, ya seperti klinik itu bukan Mbak. Ada ya Pak? Jadi klinik mengemudi itu ada semacam simulator. Itu ada di Lantas, biasanya di Lantas. Setiap Polda ada ya Setiap Pak? Polda ada Mbak. Berarti dia di Di Lantas ya Pak, bukan Iya. di Polres ya? Iya. Di Lantas itu akan diuji lagi tentang klinik pengemudi itu tentang lebih lagi dari ujian teori SIM yang biasa yang ada di Satpas masing-masing Polres atau Polresta. Nah, jadi setelah itu juga ada syarat lagi, apabila sudah lulus dari ujian teori di sini dan praktek di sini, ada lagi sertifikat klinik pengemudi dari Lantas agar bisa mendapatkan SIM B1, B2. Gitu, Pak. Tapi kalau Mbak memang untuk semua kendaraan, kalau memang Mbak mau, kita kasih SIM D. Apa tuh Pak? Ada SIM D, Mbak. Jadi SIM D. mau kendaraan apapun bisa, Mbak. Tapi ada syarat satu lagi, kurasa Mbak yang sulit. Apa ini Pak? SIM D itu untuk salah satunya untuk SIM orang yang cacat disabilitas. Mau kan, Mbak? Makasih Pak untuk tawarannya, tapi sementara ini Nanti saya saya bayarin tidak komen DP-nya, Mbak. Saya bayarin DP-nya, Mbak. Enggak Pak, saya nggak berminat Pak. Makasih Kalau banget mau, ini. Mbak, jadi nggak perlu banyak-banyak dompet itu SIM A, B, C, nggak perlu, Mbak. Cukup D aja, Mbak. Saya kasih, Mbak. Mau nggak? Enggak, makasih Pak. Makasih. Makasih banget tawarannya. Ah. Nah, untuk teknisnya sendiri itu Pak, untuk yang kendaraan yang dimodifikasi, Iya. apakah petugas atau anggota yang datang ke bengkel itu untuk diuji atau dilihat seperti apa spesifikasi dari kendaraan untuk yang spesial ini atau disabilitas, ataukah kendaraannya yang dibawa ke Polres atau ke Ditlantas? Biasanya itu, Mbak, ada dari bengkel itu kan juga tersertifikasi juga, Mbak. Bengkel. Oh, bengkel juga. khusus ya Pak? Bengkel khusus yang memang punya sertifikasi tentang itu juga, Mbak. Di Jambi di mana tuh Pak? Mungkin? Saya rasa belum ada tuh, Mbak. Oh, belum ada. Terus kenapa Bapak cerita? Siapa tahu, Mbak, nanti Siapa kalau Mbak memang mau Enggak, ada makasih Pak. Nggak usah sehutas, tawarin ke nanti saya buka bengkel, nanti saya akan Makasih banyak, makasih deh Pak. Oke Pak, ini kita kan di situasi yang baru. Iya. Tadi new normal atau normal baru ya Pak ya. Itu dimana segala sesuatu itu menyesuaikan. Jadi kita kemana-mana harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Nggak cuma rambu-rambu lalu lintas sekarang Pak. Protokol kesehatan pun harus dipatuhi. Nah, apakah ada dampak dari pandemi COVID-19 ini ataupun dari new normal life ini terhadap tugas dari anggota Satlantas? Seperti itu. itu pengaruhnya itu berdampak pada anggota saya yang di lapangan maupun di Satpas di kantor, Mbak. Jadi yang bersentuhan dengan masyarakat langsung. Kalau di Satpas kayak seperti registrasi di SIM itu, Mbak. Jadi itu kita bisa membatasi dengan protokol-protokol kesehatan, salah satunya dengan face shield ataupun dengan masker, dengan sarung tangan seperti itu, Mbak. Baik juga yang bertugas di Laka Lantas pada saat mendatangi TKP, dia menggunakan APD, Mbak. APD yang mungkin kita bisa peroleh dari Dokes dari Polresta Jambi itu sendiri. Jadi betul, Mbak. Jadi kalau untuk si petugas unit Laka ini sendiri pada saat mendatangi TKP, dia udah siap dari awal, dari protokol pertama kali menyiapkan kendaraan sampai dengan alat-alat dan rute segala macam itu sampai dengan penanganan yang berkaitan ataupun dipadukan dengan protokol kesehatan tersebut. Nah, tetapi masyarakat ini kan tidak semuanya mesti tahu. Terkadang pada saat ada anggota polisi, apalagi dia menggunakan kendaraan dinas, pada saat kecelakaan, dia tidak tahu, oh ini petugas ini pada unit patroli, oh ini lagi Dikmas, pada saat mungkin Dikmas ada kecelakaan. Nah, pada saat tertentu dia hanya mungkin menggunakan, karena Dikmas hanya penerangan keliling, dia hanya menggunakan masker ataupun dengan sarung tangan,
itu saja karena dia tidak terlalu bersentuhan dengan masyarakat. Tetapi pada saat kecelakaan lalu lintas dengan korban itu ada dua yang dikhawatirkan. Yang satu kemacetan lalu lintas kalau itu tidak segera ditangani TPI-TKP. Kalau TPI-TKP itu harus kita nggak mungkin kalau memang ada rumah sakit atau puskesmas terdekat cepat dia datang. Kalau tidak itu berkaitan dengan nyawa. Tapi mungkin apakah setelah melakukan pertolongan terhadap korban laka lantas, berarti kan mungkin pada saat kembali ke kantor atau sebelum kembali ke kantor ada tindakan pencegahan atau penanganan seperti penyemprotan desinfektan kepada petugas ini sebelum pulang ke rumah atau bergabung dengan rekan lainnya di kantor gitu Pak? Jelas itu Bu. Jadi juga di situ juga kita juga diberikan istilahnya penjelasan ataupun semacam penerangan dari dokter juga pada saat setelah kerja, pada saat bersentuhan langsung ataupun tidak bersentuhan langsung, baik di kantor itu sudah disediakan alat disinfektan ataupun dengan hand sanitizer ataupun dan sebagainya di situ Pak. Jadi setiap di kantor itu masing-masing unit, masing-masing ruangan itu disiapkan Pak. Dan juga di rumah juga ibu-ibu ataupun bayangkari juga diberikan penyuluhan bagaimana cara untuk mengingatkan sang suami ini supaya tidak masuk rumah. Setahu saya nih, kadang-kadang saya lewat nih kan di Taman Rimba, malam minggu nih kan, di sana agak ada suara-suara bising gitu. Bukan bising dari suara-suara hewan yang ada di kebun binatang ya Pak, tapi suara-suara motor tuh. Nah itu dilakukan razia seperti apa Pak? Karena sepertinya kembali lagi seperti itu gitu. Anaknya bandel-bandel gitu Pak. Tapi coba lihat Mbak, itu kan dulu Mbak. Kalau sekarang jauh berkurang Mbak. Iya. Banyak juga karena kami juga lihat dari tingkat banyaknya dari pelaku-pelaku itu mungkin mereka belum sadar. Itu kan kebanyakan dari anak-anak muda, anak-anak tanggung lah bahasa kita Mbak. Jadi apabila sudah memang betul-betul banyak kita laksanakan tindakan. Contohnya kemarin itu ada sekitar 100 lebih itu bisa kita ambil dalam satu kali kegiatan. 100 pengendara motor? Iya, 100 lebih itu Pak. Kemudian ada beberapa kemarin itu ada sekitar 57 dan kemudian 3 kali lagi. Itu dengan interval waktu mungkin kami bisa baca itu sebulan lebih. Karena pada saat dilakukan penindakan semuanya itu mereka hanya sebulan bertahan kemudian melakukannya lagi Mbak. Boleh cerita nggak nih Pak? Jadi pengalaman Bapak yang pada saat bertugas ini paling berkesan? Boleh paling lucu, boleh yang mungkin sedih gitu kan. Selain tentang mantan tadi ya Pak ya. Saya tahu itu pengalaman Bapak sebenarnya. Selain itu. Oh, di awal udah saya. Jadi Mbak, begitu saya masuk Jambi ini Mbak, terkadang saya rasanya lihat tuh sedih, bahkan mungkin lucu juga Mbak. Ini antara sedih dan lucunya. Itu gimana Pak? Sedih campur lucu? Saya kan iya seperti katanya the power emak-emak itu. Oh, the power of emak-emak. Kalau saya kiri belok kanan gitu kan. Itu biasa. Dan ada yang lebih lucu lagi Mbak. Iya Pak. Jadi pada saat kita hentikan kendaraan, kita tilang, belum kita nanyakan siapa namanya, belum menjelaskan pasalnya, apa yang dilanggar, dia dulu bilang, tunggu bentar, langsung nelpon. Baik. Orang tuanya atau pamannya, paman dari Pak Wo, Pak Ci, Pak D, semuanya itu. Jadi lucunya itu dia yang melakukan pelanggaran, kok yang sibuk orang lain gitu Mbak. Iya, jadi kita kadang-kadang diadu. Oh, anak saya tidak melakukan ini, tidak melakukan ini. Tetapi kita kadang-kadang Pak, apalagi terutama balapan liar itu, sebelum kami melaksanakan kegiatan itu kami rekam. Jadi mereka ingin mengatakan, saya cuma duduk-duduk aja. Nah, ini rekamannya, ini anak ada Bapak. Ada bukti nyatanya. Yang pelanggar ini tidak merasa bersalah. Kapan akan adanya si pelanggar ini sadar akan pelanggaran dia kalau selama ini mungkin dibela-bela terus oleh orang yang mungkin ini. Tetapi kalau anggota saya Pak, ya mohon maaf, pejabat apapun tetap kami tilang Pak. Tetap. Karena memang betul itu yang dia langgar gitu kan, bukan kita ngarang-ngarang gitu kan. Betul, jadi sesuai atau on track sesuai dengan peran dan tugas masing-masing itu ya Pak ya. Apalagi pimpinan kita apabila sudah melanggar ya tindak tegas, prosedur dan profesional. Profesional luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk pesan Bapak untuk kita nih masyarakat Jambi untuk supaya cerdas dan tertib dalam berlalu lintas nih Pak.
dikaitkan juga dengan budaya kita yang ketimuran, kemudian kekeluargaan yang kental gitu. Jadi pesan saya Mbak, saya rasa masyarakat kita ini hanya tinggal membuka ataupun menonjolkan lagi tentang kecerdasannya. Mereka rata-rata masyarakat ini Jambi ini cerdas. Tolonglah kecerdasan itu digunakan. Dan kemudian ini yang saya tahu budaya ketimuran ataupun budaya Jambi ini itu kan ramah. Betul. Itu ramah Mbak ya. Ramah. Toleransi, tidak mengganggu, gotong royong. Betul. Nah seperti itu. Rajin menabung, Aji tenggang menabung rasa, masa satu ya. tempos liro. Sekarang ini ada pemerosotan, ada pembiasan dari situ. Entah berbagai faktor, mungkin dari faktor keluarga, faktor sekolah, atau faktor lingkungan. Itu yang membiaskan. Jadi kita lihat, apabila kita lihat bahwa membaca sejarah atau melihat dari orang-orang tua kita dulu, orang-orang tua Jambi di sini, karakter itu berbeda dengan karakter sekarang. Contoh, dari kendaraan saja yang tidak mengganggu saling toleransi, ini tidak. Pada saat menggunakan kendaraan bermotor, dia mengganti dengan kendaraan yang lebih besar. Terkadang juga pada saat ada ambulan lewat, jelas-jelas ambulan itu mengangkut orang yang berbahaya ataupun meninggal butuh kecepatan waktu, terkadang masih menghambat. Nah, itulah tadi. Sebetulnya dia cerdas tapi tidak gunakan kecerdasannya. Dan budaya Jambi itu tidak dipergunakannya, itu ada pemerosotannya. Nah, kemudian contoh salah satu lagi mungkin kita klakson. Klakson itu kan suatu tanda signal bahwa mungkin ada yang kita lewatin atau butuh percepatan ataupun apa. Coba Mbak perhatikan pada saat kita klakson, orang itu pasti noleh. Noleh dengan wajah yang lebih marah, seolah-olah malah kita yang salah. Iya, karena klakson itu bukan panggilan loh Mbak. Iya. Jadi intinya supaya masyarakat ini kami mohon dalam berlalu lintas untuk mencegah kecelakaan yang lebih fatal lagi ataupun berakibat yang lebih serius lagi. Sebelum ini kita untuk mencegah kecelakaan, ya tolonglah kecerdasan kita dan kearifan dari budaya kita itu kita gali lagi dan kita tonjolkan lagi. Insya Allah dengan itu kecerdas kita bisa tahu aturan berlalu lintas, kita bisa terampil, dan dengan etika dalam berlalu lintas seperti budaya Jambi ini, saya rasa itu bisa mengurangi bahkan bisa menghilangkan dari kecelakaan lalu lintas. Dan juga untuk keselamatan pribadi, untuk menghindari kecelakaan yang lebih fatal lagi, gunakan pengaman pribadi dalam kendaraan seperti helm ataupun safety belt. Itu saja Mbak, sepertinya Mbak. Jadi gitu, sudahlah nyawa kita cuma kok tidak ya? Yo. Sayangi nyawa. Nah kalau memang kita nak bermotor atau nak bermobil, ya sudah patuhi aturan lalu lintas. Nah, sudah aturan lalu lintas. Kemudian jangan cak yoyonian, jangan cak nak belagak-belagaknya. Pokoknya apa punya aturan, hormati pemakai jalan yang lain. Nah, mudah-mudahan kecelakaan sudah ada. Dalam jangan lupa, sabuk pengaman jangan lupa. Jangan lupa, luar biasa. Baik Bapak, terima kasih banyak atas himbauan, pesan, dan ilmu yang disampaikan pada hari ini. Sama-sama, sudah Mbak. menyempatkan untuk datang ke sini di Terima kasih, sela Mbak. kesibukan Bapak bertugas, semangat bertugas. Dan sahabat Roper, saksikan terus podcast kita di channel kesayangan kita, Bidokes Polda Jambi. Jangan lupa bahagia, patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan jagalah kebersihan lingkungan dengan membuang mantan pada tempatnya. Mbak mau dibangun di mana? Memangnya Bapak mantan saya? Oh. Bye, terima kasih semuanya.